Oke, masih di Dulbar Ngulik. Kali ini kita akan ngulik tentang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang sebelumnya mereka adalah para guru yang menjadi tenaga kerja kontrak atau TKK. Namun yang menjadi ramai perbincangan tayang di beberapa media massa, media online tentang pemotongan TPP atau tunjangan para guru. Jadi memang saya tidak pernah menandatangani secara langsung berkasnya, tapi hanya dimintain tanda tangan lewat WA aja yang saya kirim, gitu aja sih prosesnya. Nah, jadi yang masalah berkasnya saya tidak pernah langsung tanda tangan. Ya sebenarnya saya juga tidak pernah membaca langsung rinci ya gugatan itu atau berkasnya itu, tapi karena diminta, karena kita juga satu grup, ya kita kasih aja tanda tangannya. Masalah isinya apa saya juga agak paham gitu. Kalau saya pribadi nggak paham masalah itu, dan kita itu yang tahunya hanya waktu itu masalah TPP aja. Kalau masalah tudingan-tudingan itu kita tidak tahu persis dan tidak tahu sama sekali. Dan kita juga nggak sampai ke sana ranahnya, untuk sampai korupsi itu bukan ranahnya kita itu mah. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan tanyakan langsung dengan yang bersangkutan atau perwakilan dari pemerintah Kota Bekasi, yakni Bang Haris dan Bang Firman ini sebagai kuasa hukum PLT Wali Kota Bekasi. Betul ya Bang ya? Ya. Kuasa hukum PLT Wali Kota Bekasi. Ya. Dan kebetulan Bang Haris dan Bang Firman pengurus dari saya TP3 Haris. Oh, dari Bang Haris sendiri juga sebagai TP3 ya Bang ya. Tim Percepatan Pelayanan Publik Kota Bekasi. Ini memang persoalan ini memang kita harus tanyakan kepada yang bersangkutan langsung nih Bang. Ya. Karena masyarakat kan agak bingung nih kenapa nih P3K baru diangkat tunjangannya langsung dipotong gitu kan. Dan berita beredar juga banyak nih Bang. Nah, seperti di Suara Bekasi atau suara.com. Ya. Itu saling lempar tanggung jawab antara Pemkot dengan DPRD. Dan Republika juga menayangkan tentang pemerintah Kota Bekasi dapat 12 miliar Bang dari hasil potongan tunjangan tersebut. Nah, ini satu-satu nih Bang ya kita bahas nih ya. Untuk TPP ini Pak, potongan ini Bang, pemerintah dapat 12 miliar, itu gimana Bang? Jadi kalau kita lihat ke belakang, bahwa yang dihadapi oleh Pak PLT ataupun Pemkot Bekasi pada hari ini adalah given, situasi yang sudah existing. Artinya komposisi data pegawai negeri di Kota Bekasi itu ada sekitar 13.000, kira-kira ya. Di luar itu ada tenaga TKK sebesar hampir 12.000. Nah, jadi artinya ini adalah persoalan yang dihadapi oleh Pak PLT di Kota Bekasi. Ada lagi peraturan pemerintah tahun 49 tahun 2018 yang mengatakan bahwa maksimal 28 November 2023 TKK harus dihapus. Artinya inilah persoalan sebenarnya yang dihadapi oleh Pemkot Bekasi. Situasi sekarang ini Pak PLT sekarang bagaimana bekerja keras bisa menangani ini. Pak PLT dalam hal ini ya kan sudah melakukan amanah undang-undang di mana secara bertahap TKK sudah mulai dialihkan menjadi P3K. Persoalan sekarang mereka menjadi P3K itu sebenarnya statusnya sudah lebih bagus. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, mereka dapat 3 komponen penghasilan. Tunjangan pegawai, lalu ada
tunjangan sertifikasi bagi yang punya sertifikat, dan tambahan tunjangan penghasilan. Yang dua ini nggak ada masalah bagi P3K. Gitu. Yang masalah adalah TPP, bahwa TPP itu menjadi 3 juta. Nah, dan mereka juga sudah menandatangani untuk setuju. Yang tadinya 1,5. 1,5. Jadi 3 juta. 3 juta. Itu mulai kapan, Bang? Ini kalau nggak salah kemarin Pak PLT memerintahkan supaya segera dibayar. Jadi nggak ada. Tapi sudah tanda tangan itu? Sudah tanda tangan. Berapa banyak P3K, Bang? Mungkin yang hampir semua. 100 orang yang menggugat ini, yang somasi ini juga sudah menandatangan. Jadi menurut hukum pasal 1320, perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Jadi begitu dia tanda tangan, ya tahu bahwa dia sudah sepakat. Dan pasal 1338 bahwa kesepakatan itu menjadi undang-undang, mereka harus jalankan. Ya tahu. Lalu kemudian ada somasi, ini kan menjadi hal yang perlu dipertanyakan, ya kan? Artinya gini, kita bisa melihat sekarang lah, ini kan zaman waktu-waktu dekat tentang pilkada toh, ya kan? Jadi, nah itu dengan pilkada nih, ini justru bahkan ada juga dari media Karawang Bekasi Express ya, di SWE ya. Ini menayangkan tentang masuk tahun politik, ya. Menimbulkan kesan P3K jadi korban, Pak. Ya. Itu gimana, Bang? Jadi dengan penjelasan saya tadi, saya pikir sudah clear. Pak Tri, saya pikir dia mengatakan bahwa dia melakukan perlindungan hukum, melakukan perlindungan kepada TKK dan P3K. Justru dia berupaya bagaimana meningkatkan PAD supaya TKK dan P3K ini kan mendapatkan hak-haknya. Dia tidak pernah untuk berpikiran untuk memotong, menyimpan, bahkan menguasai, nggak pernah. Karena ini berarti artinya gini ya, bukan potongan jatuhnya ya? Bukan potongan, itu karena memang segitulah yang bisa diberikan oleh Pemda Bekasi. Karena kemampuannya. Tadi rencananya 4,5 juta, mampunya hanya 1,5. Iya. Nah sekarang 3 juta. Sekarang 3 juta. 3 juta. Ini TPP ini kan di luar gaji ya, Pak? Iya. Tadi kan saya bilang ada 3 komponen kan. Tunjangan, kepegawaian, mereka dapat. Fix tiap bulan. Lalu sertifikasi yang bagi sertifikat. Yang ketiga namanya juga tambahan. Kan gitu. Tambahan ini dikeluarkan dari APBD. Ya kan? Nah, bisa kita lihat nanti, Bapak bisa perbandingkan juga, ya kan? TPP ini tidak sama. Ada bahkan yang tidak dapat juga. Ini tempat lain ya? Tempat lain. Kenapa? Struktur APBD kan di samping biaya belanja pegawai kan juga untuk pembangunan kan. Iya. Kita sebagai pelayan publik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maksimal belanja pegawai itu 30%. Kita sudah 37,5, sudah di atas ambang batas. Selama 2 tahun ini itu harus diturunkan. Itu berpengaruh dengan pendapatan juga nanti. Kan gitu. Itu pengaruh di APBD ya, pembangunan dan lain-lainnya ya. Jadi dan mekanisme 4,5 juta, 1,5 juta menjadi 3 juta. Tadi saya bilang tadi itu sudah dikonfirmasi sah dan benar ke Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri dan mereka memberikan rekomendasi. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Tri sudah menjalankan undang-undang dan sudah berjalan sesuai dengan koridor. Dan di situ tidak ada korupsi, tidak ada tindak pidana. Yang digambarkan seolah-olah adalah 3 juta itu menjadi pendapatan yang tersimpan seolah-olah pemerintah dapat 3 juta per guru ya? Tidak. Jadi dalam menjalankan roda pemerintahan, Pak PLT kan ada koridornya kan, ada hukumnya, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Prosesnya itu kan baru tuduhan. Mereka kan harus membuktikan, masih panjang ini. Jadi jangan sampai nanti ada tuduhan-tuduhan yang begitu, ya kan? Yang dituduh kan juga bisa melakukan tindakan juga kan, kalau tidak terbukti gitu loh. Karena kami juga sebagai kuasa hukum, kalau ada tuduhan-tuduhan begitu, kami juga akan melakukan langkah hukum. Kalau ada buktinya, laporkan. Gitu laporkan. Kalau ini kan enggak.
Siap. Gitu? Ini ada memang dari para guru nih Pak. Ya. Ini para guru ini kan dari keluhan-keluhannya ada yang puluhan tahun bekerja, ada yang baru belasan tahun, ada yang ini sampai aksi gitu kan, sampai tiduran juga kan di depan kantor wali kota gitu kan pada saat aksi. Bahkan ada juga yang mengeluh pengen narik Gojek juga karena dari gajinya yang di bawah UMR gitu kan, gaji pokok dari pemerintah pusat yang disamaratakan dengan PNS ya Pak ya. Mereka kan berharap TPP ya Pak ya. Ya. Tambahan itu TPP bisa memakmurkan guru atau standarnya lah. Itu memang hak para guru juga Pak ya Bang ya. Nah ini kalau dari pemerintah intinya sudah ada solusi bahwa TPP akan diberikan 3 juta ya Pak. Ya. Di luar gaji itu ya. Ini semoga yang kita dengar dari Bang Haris, perwakilan pemerintah Kota Bekasi, segera terrealisasi ya Bang ya. Ya. 3 juta rupiah akan diterima oleh para P3K untuk tunjangannya. Saya tambahkan, Oh iya. guru itu kan tenaga profesional Ya. yang melakukan pendidikan, evaluasi kepada murid-muridnya. Ya. Saya pikir mereka juga punya moralitas yang tinggi, Ya. kan gitu. Kalau misalnya sebatas untuk mempertanyakan hak-haknya, saya pikir wajar. Tapi kan ada salurannya, Ya. kan gitu. Siapa tahu ada kurang informasi, Ya. kan gitu. Jadi saya pikir guru-guru di Bekasi, apalagi guru-guru yang P3K, saya pikir yang punya moral yang tinggi, ya kan. Barangkali ada oknum saja. Nah itu ada oknum saja. Mengenai laporan itu katanya mereka juga kan sempat ngadu ke dinas, ngadu ke ini, tapi nggak ada jawaban gitu Bang. Nah, sebenarnya jawabannya sudah ada, kesepakatannya sudah ada. Cuma kan proses administrasi kan. Iya toh? Artinya kalau di kepemerintahan hari ini sepakat, kan bukan seperti di swasta. Kalau di swasta hari ini sepakat langsung bisa dikeluarkan dari kasir duitnya. Oh, iya. Ini harus ada mekanisme administratif. Prosesnya ya? Prosesnya kan gitu. Karena kalau tidak melalui proses, salah lagi nanti Pemkotnya. Ya. Kan gitu. Nah, yang menarik sebenarnya dari Pak PLT, ya toh, dia punya keinginan TKK dan P3K itu mendapat perlindungan yang layak. Yes. Jadi P3K dan TKK ini harusnya memang membangun diri, ya toh, untuk mempersiapkan jabatan-jabatan yang ada di sana. Itu loh. Jadi kalau fokus ke sana, bertambah pendapatan daerah, ya toh, dimungkinkan untuk naik lagi, kan gitu. Oke siap, terima kasih. Untuk potongan 3 juta rupiah yang diberitakan atau yang dicerna oleh para P3K, ternyata menurut Bang Haris, perwakilan pemerintah Kota Bekasi, bukan potongan, melainkan kesanggupan pemerintah Kota Bekasi hanya mampunya memberikan 1.500.000 rupiah per guru untuk tunjangan. Dari 1,5 juta bahkan akan dinaikkan menjadi 3 juta tunjangan itu. Dan mudah-mudahan itu terrealisasi. Dulbar Ngulik akan terus berkarya dan kalian sendiri yang menilai apa yang kita bahas hari ini. Kasih keren. Bekasi keren. Terima kasih Bang Haris. Iya. Terima kasih Bang Haris. Apa tadi Bang? Bekasi keren. Bekasi keren. Bekasi keren. Bekasi keren. Teriak aye bisa Bang? Hah? Aye. Aye. Teriak aye bisa ya? Iya. 1, 2, 3. Aye. Aye.